Nah, dalam kasus pembelajaran Ustazah Prasilia tadi, setelah peneliti atau guru sebagai peneliti melakukan evaluasi dirinya, Ustazah Prasilia melakukan evaluasi dirinya, kemudian dia berdiskusi dengan peserta didiknya, lalu menganalisis berbagai dokumen-dokumen yang terkait dengan pembelajaran Tohara atau PAI, maka dia akan menemukan beragam masalah. Misalnya masalahnya penjelasan guru terlalu cepat sehingga susah diikuti oleh peserta didik. Yang kedua, jika siswa tidak menjawab, pertanyaan dari ustazah tidak dituntun oleh ustazah. Berikutnya, kurangnya pemberian contoh pada pembelajaran. Tadi pembelajaran Toharanya nggak ada contoh, jadi peserta didik kesulitan di situ. Berikutnya, masalahnya kurang optimalnya pemanfaatan alat peraga sumber-sumber pembelajaran. Padahal di ruang kelas cukup tersedia media-media pembelajaran tentang Tohara itu. Apalagi di internet, banyak video, banyak sumber-sumber pembelajaran bisa dioptimalkan. Berikutnya, ada masalah juga. Pada saat tanya jawab, peserta didiknya cenderung menghindar untuk menjawab, entah malu, kurang percaya diri, nggak tahu lah. Itu masalahnya. Guru harus menjawab itu. Dan berikutnya adalah peserta didik cenderung cepat bosan. Cirinya mudah dikenali, misalnya menguap, lalu suka bermain sama teman dekat, dan banyak ciri lain yang bisa kita mudah kenali kalau kita bosan. Kemudian tidak banyak peserta didik yang mengajukan pertanyaan. Apakah mereka sudah paham atau malu-malu atau nggak berani, itu juga belum kita lihat. Sebagian peserta didik tidak mengerjakan tugas. Ada tugas dalam buku tapi tidak dikerjakan. Peserta didik kemudian tidak berusaha untuk belajar mandiri. Lalu peserta didik tidak mampu mengaitkan materi pelajaran dengan pelajaran lain atau dengan keadaan sekitar. Pelajaran lain misalnya Tohara berkaitan dengan PPKN, berkaitan dengan pelajaran bahasa Indonesia atau keadaan sekitar. Apakah kita berwudunya dengan bagus, Toharanya mantap, maka insya Allah kita terhindar dari penularan virus. Ini tidak bisa dikaitkan. Mengapa ya? Nah, dan banyak lagi masalah yang teridentifikasi. Yang kami temukan tadi hanya contoh kecil saja. Ayo. Lalu beragam masalah yang berhasil kita ungkap tadi, bagaimana mengidentifikasinya? Nah, ini tahap yang paling penting. Semua masalah yang kita ungkapkan dan kita temukan di lapangan tadi, kemudian kita melakukan identifikasi masalah. Caranya, satu, menulis semua hal yang terkait dengan pembelajaran yang dirasakan perlu mendapat perhatian. Catatannya yang dirasakan oleh guru untuk mendapat perhatian. Ayo, segera ditulis semua hal. Yang kedua adalah kita perlu memilih dan mengklasifikasi masalah itu sesuai dengan jenisnya. Apakah masalahnya pada guru? Apakah masalahnya pada motivasi belajar peserta didik? Apakah masalahnya di luar guru dan peserta didik terkait dengan sarana prasarana? Ini penting agar kita juga bisa mengidentifikasi mana masalah yang merupakan masalah penelitian tindakan kelas dan mana masalah yang bukan termasuk kategori masalah penelitian tindakan kelas. Ini penting. Kita tentunya perlu juga mencatat jumlah siswa yang mengalaminya supaya kita bisa melihat identifikasinya. Lalu kita juga melihat apakah masalah yang muncul itu hanya perorangan atau umumnya itu didasarkan oleh peserta didik dan tidak mau bertanya misalnya. Ini penting untuk kita segera identifikasi. Berikutnya adalah kita mengurutkan masalah sesuai dengan urgensinya untuk kemudian kita tindak lanjut. Kemudahannya, keseringannya, dan jumlah mahasiswa yang mengalaminya kalau nanti PTK-nya tingkat mahasiswa atau jumlah peserta didik yang mengalaminya. Kita urutkan. Kalau ada masalah yang penting namun
yang merasakan hanya satu orang tentunya mendapatkan prioritas akan di bawah. Demikian juga dari sisi kemudahan, kita pilih sebuah masalah yang kira-kira masalahnya bisa diselesaikan, itu tentunya mendapat prioritas tinggi. Apalagi keseruan, setiap materi pelajaran disajikan ada saja masalah itu terjadi. Ayo urutkan masalah itu sesuai dengan kemudahan penyelesaiannya, keseringan muncul masalah itu, dan jumlah peserta didik yang mengalaminya sedikit atau banyak. Yang prioritaskan adalah mereka yang masalah yang menimbulkan kepada mayoritas peserta didik di bawah kelas. Lalu identifikasi masalah juga dapat dilakukan dengan apa? Memilih permasalahan yang urgen untuk dipecahkan secara bersama-sama. Ingat, pilih ya masalah yang urgen, yang penting. Kalau nggak penting, sisihkan. Ini yang penting. Penting bagi siapa? Penting bagi guru itu. Terkait dengan apa? Dengan masalah yang real yang dialami. Dan dipecahkan secara bersama-sama antara guru dan peneliti jika penelitian nanti kolaborasi dengan calon guru, dalam hal ini mahasiswa. Nah, ini ada contoh ya. Misalnya dari kasus Ustadzah Prasidia tadi dalam pembelajaran tohara, diidentifikasi ini masalahnya. Di antaranya tidak ada alat peraga. Ini kita sudah kemukakan di awal juga tadi. Penjelasan guru terlalu cepat, kurang diberikan contoh konkret, terlalu banyak ceramah dan asik sendiri, tidak ada kesempatan bertanya kepada peserta didik. Jika peserta didik tidak dapat menjawab, ustaznya nggak bantu. Kemudian memberikan tugas yang tidak terdapat pada buku sumber. Kemudian siswa tidak pernah mencatat pelajaran dan sebagainya. Nah, seluruh masalah ini yang berhasil diidentifikasi, maka pilihlah satu atau dua masalah yang penting bagi guru dan peserta didik. Disarankan agar mengidentifikasi masalah cukup satu. Nah, pertanyaannya, lalu apa yang dilakukan setelah berhasil mengidentifikasi masalah? Apa yang dilakukan? Nah, benar, memilih dan merumuskan masalah itu menjadi penting. Terdapat sejumlah kriteria dalam memilih masalah yang baik ya. Pertama, seperti yang disampaikan di beberapa sesi sebelumnya juga, adalah masalah tersebut adalah masalah pembelajaran faktual yang benar-benar dalam pembelajaran di kelas. Yang fakta, yang faktual, jangan mengada-ada. Yang kedua adalah diidentifikasi faktor penyebabnya sebagai dasar untuk menentukan alternatif tindakan. Kenapa ini terjadi? Penyebabnya apa? Ketika kita menemukan penyebabnya, maka kita akan mudah menentukan alternatif tindakan penyelesaiannya apa. Lalu kriteria yang ketiga adalah ada alternatif tindakan yang dapat dipilih untuk dilakukan oleh peneliti atau guru. Dan yang terakhir, masalah memiliki nilai strategis bagi peningkatan dan perbaikan proses dan hasil pembelajaran. Ini yang menjadi catatan penting. Buat apa kita memilih masalah, kemudian masalah itu ada tindakan, lalu tindakan tidak berguna untuk perbaikan proses hasil pembelajaran. Padahal inti dari semua ada penelitian dalam kelas adalah untuk meningkatkan kapasitas guru dan kapasitas pembelajaran yang berkualitas. Setelah kita berhasil melakukan identifikasi masalah, lalu memilih satu masalah atau hingga dua masalah yang bisa kita lakukan dalam penelitian tindakan kelas, maka kita selanjutnya akan merumuskan masalah penelitian tindakan kelas. Merumuskan masalah penelitian tindakan kelas itu cukup mudah kok. Nah, ini ada beberapa tips dalam merumuskan masalah dalam penelitian tindakan kelas. Ini ada beberapa formula. Anda bisa memulai dengan opsi 1, misalnya bagaimana meningkatkan apa
melalui apa, di mana, dan kapan? Atau bagaimana mengoptimalkan apa, melalui apa, di mana, kapan? Atau ada lagi variasi lain? Apakah penerapan apa dapat meningkatkan apa, di mana, dan kapan? Atau yang lain juga boleh. Misalnya, apakah penggunaan apa dapat meningkatkan apa, di mana, dan kapan? Ini contohnya. Misalnya variasi 1, bagaimana mengoptimalkan apa, melalui apa, di mana, dan kapan. Nah, ini bagaimana meningkatkan keterampilan taharah mata pelajaran fikih melalui pemberian contoh dan tugas terstruktur serta didik kelas 6 SD Tahfiz Khairul Ummah. Ini variasinya. Bagaimana mengoptimalkan keterampilan taharah mata pelajaran fikih melalui pemberian contoh dan tugas struktur peserta didik kelas 6 SD Tahfiz Khairul Ummah. Atau ada variasi lain? Sama kok esensinya. Apakah penggunaan pemberian contoh dan tugas terstruktur dapat meningkatkan keterampilan taharah mata pelajaran fikih peserta didik di kelas 6 SD Tahfiz Khairul Ummah? Mudah tidak? Jadi, 2 pekerjaan besar kita sudah lakukan dan berhasil untuk ke tahap yang berikut. Kita sudah berhasil melakukan identifikasi masalah, lalu kita bisa membuat rumusan masalah. 2 hal terberat ini dalam penelitian PTK jika kita sudah lalui, insya Allah perjalanan selanjutnya untuk melakukan penelitian tindakan kelas akan mudah kita lalui. Sebab separuh perjalanan penelitian tindakan kelas telah berhasil kita lalui. Kita doakan kita bisa melaluinya ini dengan baik. Sukses untuk Anda yang bisa memahami alur pelaksanaan identifikasi masalah dan rumusan masalah. Kita akan jumpa kembali pada pertemuan selanjutnya bagaimana merumuskan hipotesis tindakan terhadap masalah penelitian PTK yang berhasil kita identifikasi. Semoga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekeliruannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyebar agama dengan jalan dakwah. Ya Nabi salam alaik, ya Rasul salam alaik. Allah kumpulkanlah diri kami dengan Nabi. Ya Habib salam alaik, salawatullah alaik. Diri ini sungguh sangat rindu dengan Nabi.